welcome back to Poltekkes Kemenkes Denpasar YouTube channel, and we are in the segment of Beli Keju di Pasar or Bedah Lingkungan dan Kenali Jurusan di Poltekkes Kemenkes Denpasar bersama your dearest host Cahya Paramita. Dan hari ini kita punya tamu yang tidak kalah spesial dan sangat spesial karena adalah ketua jurusan dari jurusan saya sendiri, karena saya adalah mahasiswa di Prodi STR Teknologi Laboratorium Medis. Kita nggak usah reveal ya, kita udah tahu dari jurusan mana, dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Kita sambut hari ini yaitu Ibu Diana Putri selaku ketua jurusan dari jurusan PLK. Silakan Ibu bisa menyapa pemirsa kita di YouTube. Hai everybody, senang sekali bisa ketemu walaupun lewat udara ya. Semoga hari ini saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi kita agak TMI sedikit. Jadi Bu Diana itu baru saja mendapatkan akreditasi unggul untuk jurusan TLM Prodi STR. Jadi Poltekkes Kemenkes Denpasar itu dinyatakan 100% prodinya tuh unggul semua, guys. Nah, karena kita kedatangan kajol dari jurusan TLM, kita akan kepo terhadap jurusan TLM hari ini. Itu pastinya TLM ini tuh salah satu jurusan yang orang-orang itu belum banyak tahu ya Bu ya, dengan istilah teknologi laboratorium medis gitu. Dulu kan namanya analis kesehatan, sekarang berubah jadi teknologi lab medis. Dan orang-orang tuh belum banyak tahu Bu, maksudnya kita tuh bisa kerjanya di mana. Pasti kalau misalkan ditanya, paling gampang untuk dipahami itu oh iya yang ngecek darah gitu. Padahal sebenarnya bukan ngecek darah aja ya Bu. Kita persilakan Bu Diana ya untuk menjelaskan. Di awal berdirinya memang namanya analis kesehatan ya. Tapi kemudian ada nomenklatur, berubah nomenklatur, kita menjadi jurusan teknologi laboratorium medis. Itu lebih menggambarkan bidang pekerjaan kita nanti. Kalau analis itu banyak kepleset sih dulu. Analis itu apa? Analis ekonomi atau apa, keuangan gitu ya. Nah sekarang kita untuk menyesuaikan juga dengan yang di luar, menyamankan nama, maka menjadi teknologi laboratorium medis. Kalau di luar kan namanya medical laboratories, technologies seperti itu. Nah untuk bidang pekerjaannya itu sekarang lebih jelas dengan nama yang baru. Jadi bisa bekerja yang pasti, yang pertama itu di bidang laboratorium kesehatan. Baik itu di pemerintahan ataupun di swasta. Kalau di pemerintahan misalnya di laboratorium milik rumah sakit atau puskesmas itu bisa. Nah kalau di swasta di lab klinik. Tapi nggak di situ aja. Di bidang industri juga bisa. Di bidang industri itu contohnya kayak gimana? Bisa sebagai quality control, atau industri peralatan medis. Oh berarti kayak di Alkes ya. Berarti lumayan luas ya Bu? Luas banget. Berarti nggak harus di laboratorium, harus ngecek darah gitu nggak ya? Enggak, banyak di bidang marketing juga sekarang banyak dicari alat-alat kesehatan karena kan alat laboratorium itu banyak sekali jumlahnya dan orang yang benar-benar paham dengan fungsi alat tersebut ya orang yang menggunakan teknologisnya. Jadi kalau misalnya teknologi laboratorium medis ingin maju di bidang marketing sangat luar biasa sekali. Nah, tapi memang tugas utamanya adalah sebagai laboran. Kita udah ngomongin peluang karir dan serapan lulusan, tapi kita belum bertanya tentang profil jurusannya gitu. Di mana sih gedungnya TLM, terus prodinya ada berapa dan lain sebagainya. Kita harus tanya dulu nih sama Pak Juru. Kita ada di Poltekkes Denpasar di gedung A, itu letaknya di Jalan Sederhana, Jalan Sanitasi ya, Sanitasi nomor 1. Di situ adalah jurusan TLM berada. Kita punya 2 prodi, satu prodi D3 program informatika, satu lagi program kesehatan anak. It's me. Oke. Kalau sekarang juga kita punya program RPL. Oh iya RPL-nya. Jadi RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi dari teman-teman yang sudah bekerja, yang masih pendidikan D3, mau meningkatkan karir, bisa meningkatkan ke D4 dengan program RPL. Itu kita kuliahnya 1 tahun aja, dari D3 tambah 1 tahun sudah jadi D4.
gitu. Nah, kalau misalkan ada 2 prodi nih, Bu, kan ada diploma 3. Kemarin saya diploma 3, sekarang MPL ke STR. Bedanya apa, Bu, kompetensinya? Kalau yang dulu saya dengar itu D3 verifikator, terus D4 itu validator gitu. Apakah benar seperti itu? Like seperti itu ya. Jadi D3 itu sesuai dengan level KKNI ya. Di D3 itu kita berada di level 5. Nah, kalau STR atau D4 itu level KKNI itu level 6. Nah, jadi kalau level 5 itu punya tugas, wewenang dan tanggung jawab lebih ke teknisinya. Ya, lebih ke praktisinya. Kalau dia level 6 itu punya tanggung jawab yang lebih besar, bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri dan bisa memanage. Jadi di lab itu dia bisa posisi sebagai verifikator yang verifikasi hasil pekerjaan tim. Gitu bedanya. Oke, kalau misalkan dari mata kuliah gitu, apa misalnya beda kompetensinya apa? Apakah sama atau ada yang satu beda gitu? Tentunya berbeda karena levelnya berbeda. Jadi mata kuliah di D4 atau STR itu ada beberapa mata kuliah yang quality control. Karena dia nanti tugasnya sebagai validator, quality control itu didapatkan lebih banyak. Kemudian juga mata kuliah biologi molekuler itu lebih dalam didapatkan. Di D4. Walaupun di D3 dapat, tapi lebih dalam. Kalau laboratoriumnya nih, Bu, mungkin pemirsa di YouTube, orang tua, calon mahasiswa baru atau masyarakat umum itu belum tahu laboratorium di jurusan TLM itu ada berapa, terus juga gimana gitu. Kalau ngomongin lab ya, TLM Poltekkes Denpasar jangan dilawan deh ya. Kita oke banget, lab kita udah sangat-sangat lengkap alatnya, bahkan alat-alat yang belum ada di institusi lain kita udah punya. Ya seperti Microsoft Fluorescence, VIDAS, itu masih jarang yang punya, tapi kita ada. VIDAS itu ada di rumah sakit yang besar kayak RSUP gitu kan? Ada. Tapi kita punya, ya kita udah punya. Kita punya lab terpadu yang alatnya itu BSC udah ada. Jadi kemudian alat-alat otomatis untuk kimia klinik kita udah punya juga. Kalau jangan ragu, kalau untuk alat sarana prasarana dari top banget. Nomor 1 deh. Kita punya mesin kopi. Ada kita punya. Iya silakan. Iya sudah duluan. Udah capek dulu kita punya mesin kopi. Kalau misalkan Gen Z ini, nggak tahu apa kan belum kuliah ya Gen Z. Kalian suka ngopi, Poltekkes tuh tepat banget karena ada mesin kopinya guys. Tapi nggak itu highlightnya ya, highlightnya tetap laboratoriumnya ya bukan mesin kopinya. Nanti ibu keterima mahasiswa, kenapa mau di Poltekkes, motivasinya apa? Punya mesin kopi. Ayo Bu lanjut. Kita lanjut. Kalau misalkan dengan sarpras sebanyak itu, maksudnya laboratoriumnya udah oke banget, udah bagus banget, alatnya VIDAS tuh mahal banget loh guys. Terus habis itu dengan tendiknya dosennya juga mumpuni, itu di kita tuh punya UKM yang mendukung akademik sama non akademiknya enggak Bu? Banyak banget. Jadi tidak hanya kita ngurusin hard skill ya, kalau di TLM Poltekkes Denpasar, soft skill kita support banget ya UKM-nya. Kita berusaha mewadahi apapun talent yang dimiliki oleh mahasiswa, kita berusaha mewadahi. Bahkan ada baru satu yang baru lahir, talent mahasiswa yang film. Oh, teater ya, karena kita lihat banyak potensi-potensi mahasiswa yang suka teater. Kita wadahi dengan UKM. Iya, terus kemarin yang vokal itu dapat juara internasional ya kalau nggak salah. Iya, benar. Ada yang ikut, ada yang pintar nyanyi, kita fasilitasi, carikan informasi kompetisi. Bahkan kemarin ada yang menang international competition. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Difasilitasi dengan baik. Soalnya dalamnya juga yang mumpuni. Jadi kayak kita nggak perlu pengujian keluar. Kita bener pengujiannya itu di kampus dan bener menguji sendiri. Jadi kerasa banget vibes researcher-nya itu tuh kayak beneran. Kalau gagal tuh kita ngeri sendiri lagi. Terus kalau misalkan berhasil tuh rasanya senengnya tuh bener-bener dapet gitu. Jadi nggak perlu keluar-keluar untuk pengujiannya. Bahkan sampai ke Thailand. Iya, kemarin ke Thailand. Lomba garis jalan-jalan. Lomba. Oke.
Ibu, kalau misalkan kita ngomongin lulusan, serapan lulusannya, dari stakeholdernya itu kan bermacam pasti kan, klinik, ada rumah sakit, itu gimana sih Bu komentarnya tentang lulusan dari TLM ini? Sampai dengan saat ini dari stakeholder sangat puas dengan alumni dari Poltekkes Denpasar ya, karena mereka sudah menerima lebih dari tahun 2012 ya, 2012 sangat lama. Tidak ada keluhan, semuanya baik hard skill, soft skill, terutama soft skill dan kemampuan komunikasi itu sangat Dimungkinkan dari Poltekkes ini. Terus kalau misalkan yang membedakan gitu, yang membedakan lulusan kita di luar sana itu apa Bu? Kalau misalkan dari kompetensi atau dari program unggulan gitu mungkin Bu? Kalau kita unggulannya di biologi molekuler yang menunjang kesehatan pariwisata. Jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan pariwisata itu unggulan kita. Dan pemeriksaan biologi molekuler, apalagi sekarang mulai nano segala macam, nah itu udah. Jadi kita sangat update. Sangat update. Begitupun fasilitasnya update. Sangat. Mungkin pemain unggul guys. Itu satu-satunya lo baru di Bali program STR unggul. Satu-satunya guys. Belum ada. Jadi kalau untuk di Bali kita masih nomor satu. Kalian perlu bingung. Kalian suka di laboratorium, mau punya skill laboratorium, mau kerja di laboratorium atau kayak misalkan di marketing lab kesehatan, laboratorium memang tunggu apa lagi? Kenapa kalian gabung ke sini? Unggul lagi guys, unggul. Di sini ada unggul ya, tolong Bapak editor, ada unggul. Kita memperhatikan kerja editor. Oke. Karena kita sudah soft selling dari tadi ya guys ya, kalian harus jangan pakai sini apalah. Kita mau mempromosikan jurusan TLM, gitu kan. Walaupun TLM ini adalah peringkat kedua masa terbanyak di Poltekkes untuk mahasiswanya. Sekarang berapa mahasiswa Ibu? 669 guys. 669. Tapi itu sama RPL Belum ditambah itu. RPL kita 88. Oh, 700-an. Oke, Bu Diana, ini terakhir udah di ujung, kita udah berbincang banyak. Sekarang kita hard selling, mempromosikan untuk calon mahasiswa baru atau orang tua untuk biar anaknya sekolah di Poltekkes gitu. Atau Ibu mau ngasih kata-kata hari ini juga untuk ya. Yang saya ingin bilang pada semuanya, just believe in yourself, ya, kejar cita-citamu, pasti berhasil. Pasti berhasil, apalagi kalau di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Oke, Bu Diana, terima kasih. Saya ada satu pantun, kan saya partnya di pembukaan. Ini partnya di akhir, soalnya sudah di-reveal dari pembukaan. Oke, jalan-jalan ke Karangasem beli buah manis. Inilah jurusan teknologi laboratorium medis. Oke guys, terima kasih banget kepada Bu Diana sudah meluangkan waktunya, jangan kapok diundang. Dan untuk pemirsa yang menonton segmen kali ini, kalau kalian ada tamu atau jurusan yang mau kita bahas lagi, komen di bawah. Don't forget to give your thumbs up and subscribe and comment kalian mau segmen apa di sini. Oke, ketemu lagi nanti di segmen berikutnya. Bye bye. Ayo kita lanjutkan minum. Iya, kita cheers.